Ya, di segmen akhir ini pemirsa kami akan menjawab pertanyaan kita dari judul ini dengan kondisi yang ada saat ini, Bang Kodari. Ya. Apa kemungkinan yang akan diambil oleh PDIP, khususnya Bu Megawati? Apakah mungkin Ganjar bisa masuk untuk maju Nyapres 2024 atau mungkin ada skenario lain yang bisa saja terjadi? Jadi Bu Mega pasti akan membuat tim untuk melakukan kajian mengenai calon presiden tahun 2024 yang akan datang. Semua kemungkinan akan dievaluasi, termasuk soal Ganjar, termasuk misalnya Pak Prabowo, termasuk Mbak Puan, bahkan termasuk Jokowi 3 periode. Wah. Begitu. Iya. Ini kan sebetulnya ketika terjadi perdebatan antara Mas Ganjar dengan Mbak Puan, ya supaya ini kemudian tidak berantem, ya solusinya nomor 3 saja. Pak Jokowi langsung kembali 3 periode. Elektabilitas dapat, tapi juga unggah-ungguhnya dan sopan santunnya juga dapat. Gitu. Nggak bisa salah satu. Mas Ganjar popularitasnya punya, tapi dirasa komunikasinya kurang dapat. Begitu. Mbak Puan, ya beliau yang dominan karena anaknya Bu Mega, tetapi mungkin surveinya belum cukup karena perempuan barangkali misalnya begitu. Nah, kalau mau memastikan PDI Perjuangan menang lagi di 2024, pastikan Pak Jokowi calon presiden lagi dan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Oke, baik. Nah, Mas Hadi, apakah mungkin bisa jadi presidennya 3 periode Jokowi atau mungkin Ganjar mungkin bisa diambil oleh Bu Mega untuk jadi capres? Saya ingin menutup dengan sebuah kisah Nabi sebenarnya soal Ganjar Pranowo. Dulu Nabi Yusuf itu diasingkan bahkan dibuang oleh saudara-saudaranya hanya gara-gara bermimpi melihat bintang, bulan dan matahari. Tapi ada seorang musafir yang menyelamatkan Yusuf dan kemudian menjadi anak pungut seorang raja. Ganjar kalau salah diperlakukan, dia akan menjadi rising star. Entah partai mana yang akan memungut ini. Ini maksud saya ada soal treatment. Karena bagaimanapun Bang, Ganjar ini adalah the one and only, salah satu gubernur yang dimiliki oleh PDIP. Sekalipun dia tidak terlampau direkomendasikan untuk menjadi capres, minimal resistensi dan perlakuannya memang harus mulai dikurangi, itu satu. Yang kedua, kalaupun toh terpaksa Puan yang harus diusung oleh PDIP untuk jadi capres di 2024, menurut saya terlampau sumir kalau harus mengincar posisi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Itu jelas mendowngrade, menurunkan kekuasaan politik PDIP yang menang 2 periode. Kalaupun toh mau majukan Puan capres, tempur. Jadi banteng jangan suruh merumput terus, tapi asalah tanduknya untuk seruduk di banyak provinsi dan menang. Kan itu saja kuncinya, nggak ada yang lain, Mbak. Oke, silakan Bang Kapitra. Ya, PDI ini Singkat saja Bang Kapitra. jangan gitu dong. Durasi kita Bang, Belum durasi loh Bang, dibatasi. mengingatkan. Ya. PDI ini Kita adil punya selalu, tata kelola sendiri yang mungkin berbeda dengan partai lain. Sampai hari ini PDIP belum memutuskan siapa yang menjadi calon presiden. Jadi semua orang dipersilakan aja bermimpi. Tetapi ingat, dia hidup di siang hari. Yang siang hari itu tempat dia berkarya. Untuk itu saya berharap tidak usahlah bentur-benturkan kader PDI ini. Kalau ingin mencari suatu pemikiran, cari pemikiran yang konstruktif, sehingga apa yang dilihat menjadi dinamika itu bukanlah sesuatu bencana. Ya, dalam partai itu selalu ada dinamika dan romantika itu bukanlah memberikan diskriminasi, tapi menguatkan kehidupan partai itu sendiri. Jadi saya pikir PDI ke depan masih tetap akan mencalonkan capres dan insya Allah akan tetap jadi pemenang, baik di pemilu maupun di presiden pemilihan 2024. Siapa orangnya? Kita tunggu. Kita tunggu orangnya. Silakan, Bang Noel. Ya, semoga 2024 nanti kita tidak menemukan calon kereta mogok lah. Pertama itu, karena saya lihat kalau seandainya PDI gambling mendorong kereta mogok, konsekuensinya adalah dampaknya ke partai. Karena 2024 itu ada pilgub, pileg dan sebagainya, dan juga pilpres. Kalau seandainya PDI tidak peka terhadap kehendak rakyat, dampaknya, impactnya itu pasti ke partai. Baik. Makanya kami sebagai pendukung presiden tetap tegak lurus pada presiden, kemudian kita mendeklarasikan bahwa Pak Ganjar layak untuk memimpin Republik ini di tahun 2024. Oke, baik. Terima kasih Bang Noel atas waktunya sudah bersedia bersama kami di Dua Sisi. Mas Adi, terima kasih. Bang Kapitra, terima kasih. Dan juga Bang Kodari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita malam hari ini. Saya Tisa Noveni, selamat malam. Sampai jumpa.